Nah, baik ibu-ibu, masih semangat belajarnya bu? Masih dong, semangat ya bu ya. Nah bu, untuk lebih semangat, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh dong tepuk semangat dulu, oke? Oke, siap bu. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita akan masuk pada langkah 5 ya Bu ya, pada modul perlindungan anak itu, yakni deteksi dini kekerasan seksual. Deteksi dini di sini itu upaya untuk mengenali gejala-gejala awal ya Bu ya pada kekerasan seksual pada anak ya Bu ya. Nah, Bu, sekarang di sini saya memiliki potongan-potongan kertas ya Bu ya, di mana dalam potongan kertas itu bertuliskan gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Adapun gejala anak itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat ke depannya Bu ya. Nah, gejala awal anak mengalami kekerasan seksual itu yang pertama itu adalah ada gerakan-gerakan tak wajar pada anak ya Bu ya. Apa itu Bu gerakan-gerakan tak wajar pada anak? Yaitu gerakan-gerakan tak wajar, gerakan yang tidak biasa dilakukan oleh anak tersebut ya Bu ya. Nah, itu disebut gerakan-gerakan tak wajar. Kemudian yang kedua itu adalah gejala atau tanda-tanda fisik Bu. Nah, kekerasan seksual pada anak itu ternyata gejalanya ada pada tanda-tanda fisik ya Bu ya. Itu artinya gejala atau tanda-tanda fisik itu yang nampak Bu, yang bisa dilihat itu tanda-tandanya yang nampak di tubuh anak itu, misal luka atau memar, itu ya Bu ya termasuk gejala atau tanda-tanda fisik. Nah, kemudian yang anak mengalami kekerasan seksual adalah gejala tanda-tanda psikis, adanya gejala tanda-tanda psikis, yaitu kebalikan yang dari fisik ya Bu ya. Untuk yang psikis itu tidak nampak Bu. Misal contohnya anak itu merasa cemas atau marah, itu Bu termasuk gejala atau tanda-tanda psikis. Nah, Ibu, Bapak, sekarang saya akan membagikan potongan kertas yang tadi ya Bu ya Pak. Mangga silakan. Nah, satu orang satu ya. Silakan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Udah ya Bu ya. Satu orang satu cukup? Iya, alhamdulillah kalau cukup mah. Nah, baik, sekarang daripada tugas-tugas Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya Pak ya Bu. Sekarang Bapak-bapak dan Ibu-ibu boleh mencocokkan mana yang termasuk pada gerakan-gerakan tak wajar, mana yang termasuk gejala atau tanda-tanda fisik atau gejala tanda-tanda psikis dari potongan kertas tersebut. Saya mau minta perwakilan baik dari bapak-bapak ataupun dari ibu-ibunya untuk menyampaikan pendapat kenapa sih bapak bisa mencocokkan misal cara jalan yang tak wajar itu masuk pada ranah gerakan-gerakan tak wajar, misal seperti itu. Ya, baik, mangga silakan yang mau berpendapat menyampaikan pendapatnya silakan. Baik. Ya, dari Ibu Dedeh mangga. Ya, Ibu Dedeh mangga silakan. Ya, gimana Bu? Tadi Ibu menempelkan yang mana Bu? Oke, menempelkan yang Bu? Mata berkedip-kedip ya Bu ya? Iya. Mata berkedip-kedip maksudnya mana Bu?
gerakan-gerakan tak wajar ya. Kenapa Bu? Oh, biasanya nggak berkedip-kedip gitu ya Bu ya. Iya, ya Ibu makasih atas pendapatnya. Tepuk tangan dong buat Ibu Dede. Iya. Ya, terima kasih Bu. Yang lainnya ada yang mau berpendapat, silakan. Baik, tidak ada ya. Oh iya, baik. Nah Bu, sekarang kita akan bersama-sama melihat ke depan Ibu ya. Kita akan koreksi Ibu ya. Oke, mana yang termasuk gerakan-gerakan tak wajar, mana yang masuk pada gejala tanda-tanda fisik, mana yang termasuk gejala tanda-tanda psikis ya Bu ya. Baik, yang pertama itu gerakan-gerakan tak wajar. Di sini ada cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang gitu ya Bu ya. Seharusnya itu termasuk pada gejala tanda-tanda fisik ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang menghisap ibu jari, itu masuknya pada psikis ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang sakit jika memakai celana dalam, itu masuk pada tanda-tanda fisik ya Bu ya. Kemudian mata berkedip-kedip itu ya gerakan tak wajar. Kemudian kepala tertunduk ke dalam itu seharusnya masuk pada gejala tanda-tanda psikis. Kemudian kedua tangan dan kaki menyimpul erat, juga yang putus asa begitu ya Bu ya. Nah itu termasuk pada tanda-tanda psikis. Kemudian untuk gejala tanda-tanda fisik itu ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Ya betul. Kemudian merasa panas dan nyeri pada bagian genital dan sakit jika disentuh. Betul juga. Kemudian cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah, paha, termasuk gejala tanda-tanda fisik. Nah, kemudian mengeluh tapi tidak bisa dijelaskan alasannya, mules atau pusing, itu termasuk tanda fisik apa psikis Bu? Ya, kan lebih tepatnya itu masuk pada tanda-tanda psikis ya Bu ya. Iya. Kemudian memar di bagian tubuh, ya betul, tanda-tanda fisik. Kemudian pakaian robek atau kancing lepas, tanda-tanda fisik. Kemudian sekitar alat kelamin atau dubur, itu tanda-tanda fisik. Kemudian kesakitan saat BAB dan BAK, gigi tanggal, itu termasuk tanda-tanda fisik. Kemudian wajah pucat pasi Bu, wajah pucat pasi. Ya Bu, gimana Bu Opi? Termasuk tanda-tanda fisik. Ya, terima kasih Bu Opi. Tepuk tangan buat Ibu Opi. Nah, ini untuk wajah pucat pasi ya Bu ya, lebih tepatnya masuk pada gerakan-gerakan tak wajar ya Bu ya. Iya. Nah Bu, untuk gejala atau tanda-tanda psikis di sini ibu mencocokkannya yaitu tiba-tiba jadi pendiam, gelisah, cemas. Ya betul, itu termasuk tanda-tanda psikis. Kemudian lutut bertekuk ke dalam, juga betul. Nah, kemudian untuk sulit konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai, itu juga termasuk gejala atau tanda-tanda psikis. Nah, itu mungkin ibu-ibu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui gejala atau tanda-tanda ya Bu ya, kekerasan anak ya Bu ya, kekerasan seksual terhadap anak. Nah, kita bisa lebih waspada ya Bu ya, karena kita sudah mengetahui bagaimana nih apa gejala awal anak-anak mendapatkan kekerasan seksual. Makanya kita harus benar-benar menjaga, memantau anak kita ya Bu ya.
Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama tepuk mantul ya Bu ya. Oke, siap Bu? Tepuk mantul. 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 Mantap betul.